Halo semuanya, kembali lagi di RPG Clips. Pada video kali ini gue nggak bermain gameplay seperti biasanya. Gue pengen sharing sebuah tutorial, yaitu gimana sih cara ngebaca step ya teman-teman ya. Karena gue ngeliat banyak banget nih komentar-komentar dari teman-teman kita yang lain ya. Mereka tuh bingung kenapa sih kadang gue ngeliat lawan di kiri terus tiba-tiba udah nyampe di kanan aja. Gimana sih bang itu cara ngebaca stepnya itu gimana gitu ya. Nah oleh karena itu gue menyimpulkan masih ada beberapa teman kita di luar sana yang masih belum mengerti cara ngebaca step ini gimana ya teman-teman ya. Padahal perannya step ini pentingnya itu sama loh dengan aim, dengan kalian belajar aim. Menurut gue tuh sama pentingnya teman-teman ya. Karena kalau kalian mengerti cara ngebaca step, artinya kalian bisa ngepredict kemana arah lawan kalian bakal pergi. Jadi sebelum kalian bertemu dengan lawan tersebut, kalian udah bisa siap mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu. Jadi kalian udah siap gitu loh teman-teman. Tapi ya sayangnya ya, event udah mau ke season 9 ya sekarang PUBG Mobile ya. Masih ada beberapa teman kita yang masih awam dengan hal ini. Oleh karena itu, gue pengen nih kita bareng-bareng belajar ya. Kita bisa bareng-bareng ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kalian harus tahu nih tujuan gue ngebikin video ini buat apa. Di sini ya, gue pengen setelah kalian nonton video ini, kalian itu begitu ngedengar step, kalian tuh udah tahu lawannya tuh ada di mana tanpa kalian harus ngelihat map, tanpa kalian harus nanya dulu sama teman kalian itu di mana ya, kiri apa kanan. Itu tuh benar-benar wasting time banget. Benar-benar itu nggak efektif teman-teman ya. Jadi di sini gue nggak ngajarin secara general, tapi secara advance teman-teman. Gue bakal menjelaskan ke kalian mana itu yang step dari kiri, mana step yang dari kanan, mana step dari atas atau bawah, mana step yang itu di atas kontainer dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita bakalan langsung masuk aja ke pembahasan ya teman-teman. Di sini kita turun di Pochinki karena menurut gue di video ini ada beberapa momen yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya teman-teman ya. Di sini gue bakal sangat merekomendasikan teman-teman yang nonton video ini menggunakan headphone atau handsfree karena kita di sini bakal ngedengar banyak banget bunyi step ya teman-teman ya, biar lebih mudah dipahami juga. Di sini kalau kalian lihat, gue bisa ngepredict posisi lawan sebelum gue ngelihat lawannya itu ada di mana. Nah, di sini videonya bakal gue ulang lagi teman-teman. Sekarang coba kalian dengar sendiri footstepnya ya teman-teman ya. Apa kalian dengar sama dengan apa yang gue dengar gitu? Nah, yang sebenarnya terjadi itu teman-teman ya. Jadi si lawan yang gue bunuh tadi itu dia tuh lewat dari sini nih, dari rumah belakang gue yang ada bata ini. Dia jalan, kedengeran nih stepnya pas dia keluar dari rumah ya. Beda karena soalnya warna lagi suaranya itu beda. Dia masuk lewat jendela ini teman-teman ya. Sampailah gue surprise dari yang tangga tadi. Nah dari sini bisa dilihat ya, penting banget gitu loh teman-teman, buat ngapalin suara step itu penting banget ya teman-teman ya. Mana step yang di bawah, mana step yang di luar, mana step yang di atas, itu penting banget buat dihafalin ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke atas sekarang ya. Kalian pasti udah ngedengar dari tadi bunyi duk 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 kayak ngebas gitu, udah pasti orang di atas ya yang kayak gini ya. Itu kayaknya nggak perlu diajarin lagi kalau bunyi yang ngebas, ada orang jalan bunyi ngebas itu pasti udah pasti di atas ya, udah pasti di lantai atas ya bunyinya. Di sini gua ada ngedengar step lagi di kiri, cuma gua nggak tahu persisnya. Dan ternyata emang ada orang yang lewat teman-teman. Oke, next di sini kita bakal langsung aja. Nah, ke sini. Form up on me. Nah, ini nih teman-teman, penting banget buat kalian tahu ya. Jangan sampai ntar kalian pas udah dibunuh lawan lah, tadi kok nggak ada ngebas bunyinya padahal ada lawannya gitu ya. Nah kalau misalnya kalian satu lantai sama lawan tersebut, bunyinya itu nggak ngebas teman-teman. Bunyinya itu mirip-mirip kayak kalian satu lantai di lantai satu ya teman-teman ya. Cuman tetap ada bedanya, cuman nggak ada ngebasnya sama sekali gitu loh. Nah bunyi yang lagi kalian dengar sekarang ini adalah bunyi orang di lantai 2 yang ngebas yang gua maksud itu. Di sini udah pasti ada orang di lantai 2 ya, udah pasti ada satu atau dua orang di lantai 2 dengan bunyi ngebas kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini kita coba push dulu. Nih kalian dengar, itu ada orang di lantai 1 bawah. Ini, kalian dengar baik-baik. Itu ada orang loncat. Nah suara stepnya langsung berubah nih ke tanah ya, dia nginjak tanah. Kalian dengar, ada sek sek sek. Nah sekarang berubah lagi, dia masuk ke dalam lantai 1. Nah kalian ngedengar kan signifikan beda bunyinya tadi teman-teman ya. Nah hal-hal kayak gini nih yang penting banget buat kalian hafalin ya teman-teman ya. Ngedengar perbedaan bunyi step ya teman-teman ya.
Nah, walaupun gua nggak bisa nih ngejelasin ke kalian bunyinya itu secara detail ya, kalau bukan kalian yang ngedengar sendiri, tapi gua bakal ngasih clue-nya. Gini, kalau misalnya lawannya itu ada di tanah gitu ya, lagi lari di tanah gitu, bunyinya tuh pasti ada sek-sek-seknya teman-teman. Udah ada pasti kayak bunyi tribble-tribble gitu ya, kayak bunyi orang lagi gesek-gesek gitu lah pokoknya. Intinya gitu. Kalau misalnya di lantai 1 itu tuh mirip-mirip teman-teman, cuman dia ada lebih ngebasnya, cuman udah nggak ada sek-sek-seknya gitu ya. Mudah-mudahan kalian ngerti nih apa yang gue maksud ya. Nah, kalau misalnya dia tuh udah di lantai 2, bunyinya itu udah pasti duk 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 gitu, teman-teman. Nah, kalian dengar sekarang ini itu di lantai 1, teman-teman. Ini lantai 2, lantai 1 dan lantai 2. Ada 2 nih. Ya. Lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini lantai 2 nih, dua-duanya nih. Di dua-duanya lantai 2 nih, teman-teman. Coba ya kita lihat ya, kita cek ya. Nah, kita dapat satu nih. Nah, yang satunya lagi ada di sebelah nih, teman-teman. Ada di lantai 2 rumah sebelah, teman-teman. Soalnya tadi kita kan ngedengar tuh 2 step, dua-duanya bunyinya duk 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 gitu ya, teman-teman ya. Nah, temannya satu lagi ada di rumah sebelah nih, teman-teman. Lagi jalan di pasir. Oke, ini temannya yang tadi ya, yang kita dengar 2 bunyi duk duk. Nah, itu jalan di pasir. Nah, naik ke rumah. Nah, kalian bisa bedain nggak signifikan beda bunyinya? Gue coba ulang deh kalau gitu ya. Gue coba ulang. Nah, gitu penting banget buat kalian buat hafalin bunyi-bunyi, macam-macam bunyi step itu penting banget buat dihafalin ya teman-teman ya. Tapi ya kalian pasti punya cara masing-masing buat ngapalinnya. Cuman gue udah ngasih clue-nya tadi yang mudah-mudahan kalian ngerti apa yang gue maksud. Nah, kemudian kita masuk ke step kedua nih teman-teman ya. Oke, di step kedua ini kita nggak cuma ngebaca suara step musuh aja teman-teman. Cuman kita harus bisa gimana sih caranya kita menentukan posisi lawan itu di mana gitu loh. Misalnya di lantai 1 kita udah tahu nih suaranya itu di lantai 1. Cuman di lantai satunya itu di mananya? Di dapur kah, di dalam kamar kah, atau di bagian samping ruang tamu kah, atau di mana kayak gitu kan. Jadi kita tuh harus tahu nih teman-teman. Jadi ketika kita mau ngeras gitu ya, kita tuh nggak disurprise sama lawannya. Nah, kalau kalian lihat di sini, gue tuh muter-muter, itu tuh ada gunanya teman-teman. Gue lagi nyari, nih orang ada gerak nggak sama sekali. Sekalinya aja dia gerak, itu gue dapat posisinya teman-teman ya. Sekalinya dia gerak, gue dapat posisinya langsung. Nah, itu kan dia ada gerak tuh di sana, ada kaki gitu ya posisinya. Cuman kaki itu nggak bisa dijadiin patokan ya teman-teman ya. Cuma indikasi aja ya, karena dia itu refresh rate-nya lama, 1 detik ya. Nah, di sini gue udah dapat nih teman-teman. Jadi pas kalian ngeras, maksud gue pas kalian ngeras, kalian tuh tahu kemana kalian harus ngeras gitu ya. Nggak asal membabi buta aja. Misalkan udah tahu nih di lantai 2, nggak asal main hajar aja ke lantai 2. Jadi kalian harus tahu dulu posisi lawannya tuh lantai 2 di bagian mananya gitu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita menentukan kalau lawannya itu benar-benar ada di sana. Kalian lihat di sini triknya. Di sini gue sering banting-banting Corsair gue ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Nah, itu tuh gue lagi ngedetect lawannya itu di arah mana. Misalnya di kiri nih, ya udah di kiri. Cuman kita kan nggak tahu di kirinya itu di angka 9, 10, 11, angka 7 atau angka 6 nggak tahu ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya udah tahu ada lawan di kiri, itu Corsairnya ya teman-teman ya. Corsair itu yang gambar plus itu ya, yang di tengah-tengah itu, kalian arahin ke tempat yang paling kalian rasa itu ada lawan ya. Nah, kalau misalnya dia gerak dan handsfree kalian bunyi dua-duanya seolah-olah dia di depan kalian, ya udah artinya posisinya dia di sana. Nah, kalau dia gerak nih, kalian ikutin tuh pakai Corsairnya itu, kalian ikutin juga. Kalau bunyinya line air ya, itu pasti lawannya tuh pasti ada di sana. Begitu caranya teman-teman ya. Gampang banget sebenarnya caranya itu. Makanya kalian suka lihat kalau pro player itu ada Corsairnya itu dia lagi diam nih. Dia lagi diam di tempat, cuman Corsairnya itu kemana-mana gitu teman-teman. Itu lagi ngedetect di arah mana sih lawannya gitu. Nah, selain itu memainkan kursor buat dapatin posisi lawan ini juga ada fungsi lainnya teman-teman ya. Misalnya kalian lagi di gedung apartemen nih. Gedung apartemen itu kan lantai nggak cuma 1 atau 2 gitu kan. Jadi kan lantainya itu ada 4, belum lagi ada rooftopnya. Jadi ada 5 lantai ya bisa kita bilang. Misalnya kalian lagi di lantai 3 dan ada lawan nih ya di dalam apartemen. Cuma kalian nggak tahu nih dia itu lawan itu satu lantai sama kalian, atau di bawah kalian, atau di atas kalian ya teman-teman ya. Nah, caranya gini teman-teman, kalian arahin kursornya ke atas ya. Kalau misalnya lawannya itu gerak dan suara stepnya itu makin besar bunyinya di handsfree kalian ya, itu artinya lawannya di atas. Sebaliknya,
kalian coba arahin ke bawah. Kalau misalnya lawan kalian gerak dan suaranya mengencang gitu pas kalian arahin ke bawah, itu artinya lawan kalian di bawah, teman-teman. Simpel kan? Cuma gitu doang sebenarnya. Dan itu bisa memberikan sebuah petunjuk buat kalian. Jadi pasti membingungkan sih kalau misalnya kalian lagi di lantai 3 gitu kan. Karena bunyi step lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu nggak terlalu jauh beda, teman-teman. Misal kalian lagi berada di lantai 2, lawan kalian lantai 3, kalau misalnya kalian cuma mengandalkan step itu lumayan sulit ya, apalagi untuk pemula. Oke, yang ketiga adalah dengar step tapi masih ragu. Ini tuh sering ya, kalau misalnya kita lagi mau mampir nih ke rumah ya, mau ngeload atau apa, ternyata udah ada campers di sana, teman-teman. Dan dia cuma ngebikin step dikit aja, cuma kayak sekali aja. Nah, itu otomatis kita bakal jadi bingung dan nggak bisa menentukan itu step ada di kiri atau di kanan. Nah, caranya gini, teman-teman. Kalian ambil arah netral dari arah step yang kalian curigai tadi. Kalau di video ini, yang gue curigai ini di depan ini ada orang tapi lagi nahan step di depan ini ya, teman-teman ya. Tapi gue sering ngebuang kursor gue ke kanan buat apa? Jadi kalau misalnya gue buang kursor ke kanan, kalau misalnya orang yang di depan ini bergerak, artinya cuma handsfree kiri gue doang yang bunyi. Jadi fix kalau dia tuh ada di kiri. Kayak gitu caranya, teman-teman ya. Tapi kalian jangan bikin step ya, gitu. Bang, gas. Bang, datang. Nice. Nah, dari 3 pembahasan kita tadi ya, teman-teman ya, kalau kalian bisa gabungin semuanya, yang pertama itu basicnya itu kalian harus ngerti dulu cara ngebaca perbedaan bunyi-bunyi step ya, teman-teman ya. Yang kedua, kalian gabungin nih dari bunyi step itu ke pergerakan stepnya kemana. Jadi kalian bisa ngepredik lawan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kalian masih ragu dengan step yang kalian curigai itu, kalian lakukan cara yang gue bilang tadi, yaitu kalian ngambil arah netral. Jadi lawannya itu kalau misalnya ngebikin step itu tuh cuma ngasih satu arah ke kalian, kalau nggak di telinga kiri, kalau nggak di telinga kanan. Jadi kalian bisa menentukan kalau ini lawan fix di kanan gitu. Kalian bisa ngulangi lagi di step 2 jadinya ya, buat ngepredik arah lawan tersebut gitu ya, teman-teman ya. Harusnya sih kalau memang kalian ngerti tiga-tiganya dan kalian implementasikan, harusnya sih bisa sih kalian ngebaca step seperti para pro player lainnya gitu, teman-teman. Oke, good luck buat teman-teman yang baru mau belajar atau teman-teman yang baru mau nyobain ya. Dan buat teman-teman yang emang ngerasa udah bisa nih, gue udah punya cara sendiri bang, gue udah bisa kayak gini kayak gitu ya, kalian bisa sharing juga di kolom komentar. Kita bantuin teman-teman yang masih belum bisa ya, teman-teman ya, karena ya sharing is caring ya kata orang ya. Nah, segitu aja videonya, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa ngebantu teman-teman di luar sana yang masih pada bingung ya gitu ya. Oke teman-teman, buat kalian yang baru di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman subscribers gue yang udah lama nge-subscribe, jangan lupa di komen sama di like ya, karena itu sumber semangat gue, teman-teman ya. Oke, see you in the next video. Bye bye. Wah, dikit lagi nah. Lelah lagi. Mati ya, dua kali lagi. Dua. Tidak.